Ada kekuatan di atas muka bumi ini, terlepas kita ini Islam atau kita ini Kristen, yang ingin menyaingi Tuhan dengan cara apapun, menggiring manusia untuk mendudukkan dirinya sebagai yang setara, yang pantas kemudian diibadahi atau disembah. Jadi pola yang ada yang harus dipahami adalah bahwa iblis adalah satu-satunya makhluk yang menggiring manusia untuk tidak menyembah kepada pencipta. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. mencoba untuk memberikan argumentasi bahwasanya ada dua makhluk. Ini adalah satu kemungkaran yang dalam kategori membuat kerusakan di atas muka bumi. Nah, saya jelaskan begini. Saya sebagai Muslim tentu saja melihat bahwasanya iblis telah berhasil menarik beberapa keturunan Adam untuk masuk ke dalam kelompoknya, yaitu dengan menyamakan Tuhan dengan makhluk. Sebenarnya, kalau kita merujuk kepada ajaran para nabi, termasuk Yesus, Nabi Yesus, Nabi Yesua, Nabi Isa, beliau sudah menjelaskan dengan sangat rinci, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible itu sendiri. Dia mengatakan bahwasanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mendudukkan dirinya sendiri sebagai utusan. Ada dua pola yang sering saya sampaikan. Yang harus dipercaya dan yang harus didengarkan di sini adalah Yesus. Bukan ketukan hati, bukan analisa pikiran sendiri. Bukan tafsir sendiri. Tapi Yesusnya. Dengarkanlah dia. Inilah anakku. Padanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar, kata Yesus. Jadi, lepaskanlah semua kesaksian-kesaksian saudara yang hanya berlandaskan analisa pribadi. Lepaskan itu. Berpaculah kepada kesaksian Yesus tentang dirinya. Ada dua pola. Yang pertama, apa kesaksian Yesus terhadap murid-murid? Bagaimana sih level tingkat iman murid terhadap Yesus ini? Apa sih yang mereka hadirkan dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang beriman terhadap Yesus? Yesus didudukkan pada perkara apa ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka? Menurut kesaksian Yesus, Yohanes 17:8, semua rangkaian pengetahuan yang Yesus terima yang disampaikan Tuhan kepadanya untuk ia uraikan di depan murid-muridnya, menghantarkan murid Yesus percaya kalau Yesus hanyalah utusan Tuhan. Satu. Sumber informasi ini dari mana? Dari Bible. Rujukan penulis Bible itu merujuk kepada perkataan siapa? Yesus. Apa cakupannya? Kesaksian Yesus dari mulutnya sendiri, bahwasanya kondisi muridnya setelah Yesus menyampaikan segala firman yang menjadi cakupan misi kedatangannya, murid-murid menerima, murid-murid ikhlas, murid-murid percaya, meyakini, mengimani Yesus hanyalah utusan Tuhan. Menurut Yesus. Bukan menurut murid. Menurut Yesus. Lalu menurut siapa lagi? Strata tertinggi pendidikan apa lagi yang melampaui itu? Tak ada. Yesuslah kemudian sang sumber dari informasi yang diterima dari sang Bapa. Tak ada yang lain. Itu yang pertama. Pola yang kedua. Lalu siapa Yesus menurut Yesus? Bukan menurut tafsir kita. Analisa logika berpikir oleh karena kita Kristen. Bukan. Tetapi pernyataan Yesus itu sendiri, di mana itu cakupan dari instruksi sang Bapa. Dengarkanlah Yesus, percayalah Yesus. Berarti harus merujuk kepada lisan Yesus itu sendiri. Yohanes 5 nomor 36. Ini saya sudah bosan menyampaikan.
Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Jospen. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu adalah saksi dan bersaksi. Bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus mendudukkan kesaksian dirinya sebagai utusan Tuhan. Satu. Yesus mendudukkan kesaksian muridnya kalau dirinya juga adalah utusan Tuhan. Rasulullah. Lalu dari mana sumbernya nih? Yesus. Cuma saya mau tanggapi dulu. Kamu jangan ngomong terlalu banyak kamu nih. Habis ini Bang. Habis ini. Ini biar dulu Bang Zuma. Habis ini Anda boleh ngomong sampai mulut Anda robek. Dengarkan. Tidak usah Anda terlalu banyak. Ya, setan yang terganggu kalau kita bicara tauhid. Silakan Bang. Masya Allah. Iya. Jadi mau merujuk kepada siapa lagi nih? Merujuk kepada siapa kita ini? Sabar Bang. Kalau nggak tahan masuk di kandang ayam, ribut sama ayam di situ. Dengarkan, kita mau merujuk kepada siapa? Ya udah silakan, ambil alih silakan. Turun dia. Jadi saya simpulkan saudara, iman tertinggi di antara Yahudi, Islam, Kristen adalah terkait dengan Yesus adalah mendudukkan Yesus sebagai manusia suci perantara antara Tuhan dengan manusia. Dia adalah utusan langit dan bumi. Dia bukan manusia biasa. Beliau manusia suci yang lisannya harus kita percaya. Jadi apa yang dilontarkan muridnya adalah rasul, kalau dirinya adalah rasul, dan apa yang dilontarkan Yesus kalau dirinya adalah rasul, itu sudah final. Keluar dari sono, sesat. Dan sesat pasti neraka. Demikian dari saya, silakan. Setuju Bang Zuma. Selain daripada hukum tauhid, hukum Allah itu Esa itu selebihnya itu hukum pengajaran pagan, termasuk Nijus Pen ini. Dua Allahnya. Ya kan, mau ditanggapi, silakan. Yang tanya ada Ken. Teman bentuk layar untuk beliau. Kemudian diulang, jangan lupa juga elokoren teman-teman. Iya, Silakan. iya. Saya mau ngambil dari ayat aja ya. Saya nggak mau membantah omongannya Unitarian pakai pendapat ya. Tapi saya pakai ayat aja lah sekarang. Perhatikan baik-baik untuk Unitarian ya. Dalam Yohanes 5 tadi udah saya bilang tadi ya. Yohanes 5 ayat 23 dikatakan begini. Yesus sendiri yang bicara, bukan muridnya ya. Yohanes 5 ayat 23 mengatakan secara jelas, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi kita Yesus menuntut penghormatan yang sama seperti kepada Bapa. Dia meminta penghormatan yang sama seperti kepada Bapa untuk dirinya. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, mengapa Yesus menuntut penghormatan yang sama seperti kepada Bapa? Karena dia mengatakan dalam Yang semangat, Jos. Yang semangat, Jos. Iya. Jos, yang semangat, Jos. Kok melempem? Enggak, bukan melempem. Saya udah belajar berbicara soft spoken sekarang. Beberapa minggu ini. Oke. Sekarang, dalam ayat 26 dikatakan begini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus menyamakan dirinya, kodratnya sama seperti pada Bapa. Tidak pernah ada seorang nabi pun, walaupun Musa dalam Keluaran 7 ayat 1 diangkat disetarakan, diangkat sebagai Elohim kepada Firaun, tetapi dia tidak pernah mengatakan kodratnya sama seperti kepada Bapa di surga. Tapi Yesus menyamakan dirinya sama seperti Bapa. Dalam Yohanes 5 ayat 26. Makanya ketika Yesus berkata di sini dikatakan begini. Dalam ayat 19 dikatakan begini. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak.
Bayangkan, pekerjaan yang dikerjakan oleh Bapa sebagai Tuhan, sebagai Elohim, dikerjakan oleh anak. Mengapa dia memiliki kemampuan, memiliki kodrat, mengapa dia memiliki pekerjaan yang sama seperti pekerjaan Bapa? Karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Saya ambil contoh, bagaimana mungkin Donald Trump mampu mengajari gorila, walaupun gorila itu memiliki bentuk fisik seperti manusia, untuk mengatur Amerika. Tidak mungkin. Tetapi Donald Trump mampu mengajari anaknya menjadi pengusaha, menjadi juru bicara, menjadi pengantara, karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Donald Trump. Jadi Donald Trump mampu mengajari anaknya karena kodratnya sama seperti Donald Trump, ya. Itu. Tetapi kalau Donald Trump nggak mungkin bisa mampu mengajari gorila untuk menjadi apa? Menjaga administrasi Amerika, nggak mungkin. Jadi itu umpamanya. Jadi sama seperti Musa. Musa walaupun dia adalah diangkat oleh Elohim sebagai Elohim untuk Firaun, tetapi Musa nggak bisa mengerjakan pekerjaan Bapa di surga. Ya, itu bedanya. Jadi jangan kita katakan Yesus itu nggak memiliki kodrat ilahi yang sama seperti Bapa. Yesus sendiri dalam Yohanes 5 menyatakan siapa dirinya. Makanya terjemahan LAI membuat judul, ini judul buatan ya, membuat judul kesaksian Yesus tentang dirinya. Jadi dalam pasal 5 Yohanes itu mengatakan siapa Yesus menurut Yesus. Jadi kalau kita ingin memahami siapa Yesus menurut Yesus, baca Yohanes 5. Itulah makanya kitab Yohanes ditutup dalam Yohanes 20 ayat 31 dikatakan begini. Yohanes 20 ayat 21 dikatakan begini ya, 30. Dikatakan begini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Kitab Yohanes mencatat bahwa ditujukan supaya menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah, bukan satu-satunya Allah yang benar. Tetapi mencatat bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Jadi ini adalah kata penutup. Dan ini merupakan bagian dari kata pembuka. Ingat, biasanya para penulis kitab Yahudi menulisnya itu antara pembuka dengan penutup itu hampir sama, baru sampai ke tengah. Itu namanya kiastik ya, model kiastik. Makanya Yesus dalam Yohanes tadi dia sebentar terakhir sebentar. Jangan potong Ibu. Terakhir, sebentar. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dibuka dengan sebagai anak tunggal Bapa, ditutup sebagai anak tunggal Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Yohanes 17:3 Jospen. Menurut kamu tuh gimana? Yohanes Saya udah bahas, baik. Sebentar. Baik. Ya Bunda, Saya mau jawab Ibu Bunda ini. Jangan lupa potong dulu Unitarian. Nah, Yohanes 17 ayat 3 ya. Baik, perhatikan baik-baik. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu betul. Makanya di sini dikatakan gelar Bapa di surga itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Ya, satu-satunya Allah yang benar, bukan dua, bukan tiga. Dan kemudian diposisikan Yesus sebagai apa? Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus itu utusan, tetapi ingat, utusan dalam hal sebagai apa? Seperti saya bilang tadi, dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Tadi kemuliaan Bapa di surga itu menurut Yohanes 17 ayat 3 adalah satu-satunya Allah yang benar. Tetapi kemuliaannya Yesus itu sebagai apa? Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kalau bahasa Indonesia yang selengean dibilang begini, anak satu-satunya Bapa. Itu kalau bahasa Inggris menuliskannya begini, King James Version ya. Dan firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai
Artinya sang satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa, bukan dua, bukan tiga. Makanya Roh Kudus itu bukan keluar dari Bapa sebagai Allah, bukan, tapi dia itu adalah tenaga. Ya silakan, terima kasih. Berarti Bapak adalah anak itu sendiri. Sebentar ya Bun. Saya gerunda mungkin gerunda langsung. Enggak, beri pencerahan ini. Tapi boleh Bang Arif. Oh, oke, lanjut. Iya. Jangan disenggol-senggol Jaspen, karena setiap disenggol pasti panjang lagi nanti. Lanjut. Iya, itu ya Bang Juma. Makanya Jospen, kamu pahami apa yang dilahirkan. Nah, dilahirkan itu bukan Bapa beranak, pluk, lahir Yesus. Makanya kamu baca itu 1 Korintus 15 ayat 27. Jangan kamu samakan kodrat Bapa dengan kodrat Putra. Karena segala sesuatu yang dimiliki oleh Yesus itu adalah pemberian dari Bapa. 1 Korintus 15 ayat 27. Segala kuasa ditaklukkan di bawah kaki Dia, tetapi Dia tidak termasuk di dalamnya. Jadi yang memberikan itu adalah Bapa. Jangan kamu menyamakan kodrat yang memberi dengan yang menerima, itu jelas sekali berbeda kodratnya, Jospen. Bagaimana pula kamu memberi sama kodratmu dengan yang menerima? Yang berartinya kami itu sangat lawak menerjemahkan Alkitab. Dan yang dimaksudkan dilahirkan itu di Ibrani 1 ayat 5. Makanya bagaimana pula kamu menyamakan kodrat sang ilahi, sang sumber itu dengan seorang malaikat. Ibrani 1 ayat 5. Bapa itu menggolongkan Yesus itu sebagai malaikat. Jadi bagaimana malaikat kamu sandingkan kodratnya dengan sang sumber? Baca deh coba Ibrani 1 ayat 5. Siapakah di antara malaikat-malaikat anakku kau hari ini? Nah, jadi kamu pahami bagaimana pula seorang malaikat kamu sanding kodratnya sama dengan sang Bapa sebagai sang sumber. Sedangkan Bapa menggolongkan Yesus itu sebagai malaikat, apakah Bapa juga sebagai malaikat? Mikir dong. Itu dari saya, Bang Arif. Karena yang saya tahu Yesus selalu memposisikan dirinya itu di bawah Bapa. Tidak pernah dalam pikiran Yesus mau setara dengan Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Itu perkataan Yesus loh. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Bang Unitarian. Mungkin Gerunda bisa masuk. Tapi ke penonton, silakan penonton cap layar dulu, ulang dulu teman-teman. Kemudian leforenya jangan lupa share kalian tautan serta ayo. Silakan dulu kan. Oke, baik. Bung, kan tadi kesaksian Yesus itu kesaksian tertinggi. Saudara masuk lagi ke dalam Yohanes 5 tuh. Ya, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya hidup. Si anak ini mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dua entitas yang berdiri sendiri, hidup pada posisi sendiri-sendiri. Yang satu maha hidup, satu cuman hidup. Kenapa cuman hidup? Karena hanya diberikan. Yang satu pemilik hidup, sang maha hidup. Makanya data selanjutnya dikatakan apa? Dia menghakimi sebab dia diberikan penghakiman itu. Dan dia berbuat kemudian menghakimi sebab dia adalah manusia. Kekuatan penghakiman diberikan kepada Yesus sebab dia manusia. Itu ucapan Yesus tuh. Aku
diberi untuk memberikan penghakiman. Sebab aku ini adalah manusia. Jadi Yesus tidak bisa melakukan apa-apa selain apa yang oleh Tuhan kepadanya. Maka Yesus itu bukti bahwa dia tidak sehakikat dengan Tuhan. Coba baca data 27-nya. Apa yang dikatakan itu? Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena aku Yesus adalah anak manusia. Selesai sebenarnya di situ. Jadi ketika Anda membawa data Yohanes 5:26, ingat yang tadi. Yohanes 13:8. Segala firman. Jadi bukan cuma comot-comot firman. Segala firman. Termasuk yang tadi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya. Demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri dan seterusnya. Semua itu masuk dalam rangkaian segala firman. Bukan cuma satu-satu comot-comot sana sini. Bukan. Tapi segala firman. Termasuk aku dan Bapa satu. Siapa yang melihat aku melihat Bapa. Kemudian makananku adalah melakukan pekerjaan dari Bapa. Siapa yang menolak aku sama menolak Bapa. Itu sama. Semua dalil telah diberikan oleh Yesus, dalil-dalil itu, dan ending setelah murid menerimanya, Yesus hanyalah utusan Tuhan. Tapi kenapa saudara Jospen memahaminya, dia Tuhan? Karena itu tadi, Anda terjebak dalam pengajaran Helenisme. Anda terjebak ajaran politeisme. Di mana memang, maaf, di Kristen itu, memang ada pengajaran-pengajaran politeisme yang berbaur masuk ke dalamnya. Makanya dalam 2 Petrus 2 dikatakan begini, sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Tuhan muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di tengah-tengahmu ada penyesat yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Catat itu. Jadi kalau saudara Jospen mendudukkan perkara Yesus itu masih dianggap juga setara dengan Tuhan, atau Yesus itu dianggap sehakikat dengan Tuhan, itu disebabkan kan adanya pengajaran-pengajaran palsu tadi yang masuk ke dalam tubuh pengajaran Yesus, bercampur aduk dia di sana, sehingga ada kekuatan yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan, meskipun Yesus sendiri bersaksi segala firman telah aku sampaikan, muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Mengutus aku itu artinya bukan Bapa, tapi utusan. Adapun ketika dia mengatakan, sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, maka anak juga memiliki hidup dalam dirinya sendiri, kan diberikan. Mana mungkin makhluk yang diberikan hidup, sehebat apapun dia, bisa sehakikat dengan yang memberi hidup. Itu loh saudara Jospen. Kembali kepada pola awal. Siapa yang harus kita rujuk? Kepada siapa kita harus merujuk iman ini? Kepada Yesus kah? Atau kepada tafsir-tafsir kita sendiri? Yesus dengan gamblang mengatakan, hidup kekal, mengakui dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar, yang mengutus dia. Jangan dicampurkan lagi masuk Yesus di situ, sesat kita jadinya. Yang namanya satu-satunya itu tidak ada alasan untuk membongkar itu. Tidak ada kekuatan untuk menghancurkan satu-satunya itu. Memasukkanlah kemudian Yesus di sana. Nempel Yesus di situ sebagai ikut-ikutan juga sebagai satu-satunya. Kapan Yesus ikut di situ, maka gagal hidup kekal. Kenapa? Sudah gugur satu-satunya. Hidup kekal itu maksudnya apa? Masuk surga itu. Hidup kekal di surga adalah mengenal Bapa satu-satunya Sang Tuhan. Yesus utusan. Jadi tolong buang jauh-jauh itu. Kalau Yesus itu sehakikat, Yesus itu sederajat Tuhan, buang jauh-jauh. Enggak ada itu. Yesus mengatakan hidup kekal, mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Titik. Sejago apapun Yesus, seseksi apapun dia, jangan pernah kau setarakan Yesus dengan Tuhan yang satu-satunya itu. Kapan saudara menyatukan Yesus dengan Tuhan yang satu-satunya tadi, Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Dan saya pastikan Anda adalah anti Yesus, anti Kristus. Demikian. Saya Ya, boleh, silakan saya? Pak Jospen. Oke. Atau saya sapa dulu. Anda tamu ini. Kak Ica, selamat pagi Kak Ica.
Kak Ica, selamat pagi. Kak Ica? Oh, masih belum monitor mungkin. Ya silakan, lanjut dulu. Ya, baik. Kalau saya ya dan Sedikit dulu. Yang mengampuni dosa itu siapa itu? Yang bisa mengampuni dosa, saya tanya. Nah, saya ini mengenai saya dulu. Tuhan langit dan bumi. Yang mengampuni dosa itu siapa? Tuhan langit dan bumi, pencipta Iya, langit dan bumi siapa yang telah itu? menciptakan Yesus. Yesus bisa mengampuni dosa, berarti dia Tuhan Tidak langit ada, dan bumi. tidak ada dalilnya Yesus mengampuni dosa, itu nggak ada. Loh, kamu baca di Markus 2 ayat 5 itu. Coba kamu baca di Markus 2 ayat 5. Oke, silakan. Markus 5. Markus 2 ayat 5 itu. Oke, kita bacakan teman-teman, biar saudara ini paham. Izin yang lain ya. Anda yang tidak paham. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya bisa juga mengatakan itu kepada Patah leher kau. banyak. Bohong. Kau Saya juga bisa mengatakan itu kepadamu banyak. Saya Wahai Isoni, kepala kau sepau, benar. anakku, dosamu sudah diampuni. Aku juga bisa ngomong begitu. Isoni manusia tanpa kepala. Kau betul-betul Dosamu kau dengar telah saya ngomong. diampuni. Udah. Kau dengar saya ngomong. Silakan. Boleh kau Boleh. Oke, Suma. Kau baca, kau yakin bahwa firman Allah itu lebih besar dari pikiranmu? Itu dalil yang tertulis dan saya tidak pernah mengakui Markus itu tulisannya firman Tuhan. Ini kamu jawab dari pertanyaan saya. Saya tidak pernah mengakui Markus itu murid Yesus. Dia pengarang bebas, wartawan lepas. Dalil Catat itu data, kamu tidak percaya, oke? Kamu tidak percaya data. Saya tanya kamu sekarang ini. Saya tanya kamu, Suma. Ya, Apakah kamu Izin yang punya lain. pikiran akal itu bisa melebihi pikiran Tuhan? Saya tanya kamu dulu. saya katakan ini jawaban saya nih. Loh, Tuhan jawab saja, Suma, jawab saja. Anda bertanya, Iya. saya menjawab. Oke. Iya. Tuhan tahu kapasitas akal saya sebagai manusia sehingga Tuhan menciptakan, membuat sebuah keadaan supaya akal saya sampai kepada kebenaran mutlak akan dalil-dalil Tuhan. Catat itu. Catat itu. Anda punya akal, Anda terima itu dalil, Anda terima itu yang sudah tertulis. Kenapa Anda lagi? Saya ulang lagi. Tertulis Izin. data yang benar, data yang akurat. Izin teman-teman. Saya ulang lagi, saya baca. Itu artinya sekarang saya bawa kamu dulu ke Sabar. kebenaran. Saya bawa kamu. Sabar. Saya mau bawa Saya kamu. bacakan Sudah dalilnya. bicara dari tadi, sekarang Saya baca dalil lagi. Saya baca dalil dulu. Saya mau arahkan kamu dulu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tidak saya katakan, dosamu telah aku ampuni. Enggak. Dosamu telah diampuni. Jangankan keadaan, sabar sedikit bang. Jangankan keadaan seperti ini, Tuhan lo lagi disalib aja dia mengatakan apa? Bapak, ampunilah dosa mereka. Katakan buat kamu Suma, dengar Sebab mereka tidak tahu kamu apa yang datang telah Anda mereka saja kamu kerjakan. bohong. Tuh. Oke, saya mau bilang buat kamu. Yesus di atas tiang salib aja. Silakan bang, silakan. Jawabannya simpel, Sony. Jawabannya Gantian Bang Sony. Ya. Saya mau minta Suma membaca. Suma tolong baca dulu ya di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Coba dibaca. Dia yang bersaksi tentang diriku yang mengampuni itu Bapa. Ya. Saya mau katakan Anda baca dulu di 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Oke, apa bacaannya? Silakan. Iya, apa bacaannya? Iya, baca itu saya arahkan. Yang terutama Kamu dong baca. harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya, Sebab betul. tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Theos. Sudah Sekarang
Kenapa Anda menafsirkan? Itu ngomong Justru saya kembalikan ke Anda. Kembalikan ke Anda. Kenapa Anda mentafsirkan jelas Markus sudah 2? berkata Tuhan mengampuni dosa, dia itu Allah. Kamu bagaimana? Aduh, Kenapa Anda mentafsirkan? Kenapa Anda mentafsirkan Gini Markus aja, 2 Bang nomor Juma. 5 itu sebagai ucapan sebagai Yesus yang mengampuni? Kok kamu bilang tatap Sony, supaya kamu paham ya, supaya Coba kamu paham. gantian dulu Sony. Bentar Sony. Gantian dulu Sony. Sedikit Markus ya, 2 supaya aku jelaskan. Markus 2 nomor 5 ada nggak Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni? Saudara, Sony, supaya kamu paham ya. Bukan Saudara, hanya Markus Yesus 2 yang nomor 5. mengampuni. ada nggak Yesus di mengatakan aku mengampuni? Tapi semuanya itu berasal daripada Bapa, bukan murid. Udah lanjut. Bapak di dalam diri Yesus, mana dia? Yesus juga mengatakan kepada muridnya, kamu di dalam aku, berarti Gantian Sony, gantian. Kamu baca dulu di Wahyu 19 ayat 10 dibaca itu. Oke, Wahyu 19 ayat 10 apa? Coba. Coba jangan kayak pasar, jangan kayak pasar, sebentar, jangan kayak pasar, jangan kayak pasar Bang Yuntarian. Iya, silakan sebentar, silakan Gurunda, silakan. Iya, silakan Gurunda. Apa guru dari Jangan kayak pasar loh. batasi perkataan Yesus? Kau bilang percaya perkataan Yesus, kau batasi perkataannya bagaimana? Oh, itu jelas Yesus perkataan, kalau dari Yesus punya mulut mau apa lagi? Punya semua. Apakah di situ dia mengatakan dosamu telah aku ampuni? Iya, itu dia yang ngampuni dosa itu, bukan siapa-siapa. Aku baca dulu di Wahyu 19 ayat 10 itu dibaca semua. Udah. Kamu ngawur. Coba tanya Bang Juma. Yang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir itu Wahyu Bapak. 19 ayat 10 dibaca. Sebentar. Supaya aku aja sama kamu. Kamu nih logikanya itu blow on. Jadi aku harus lurusi kamu dulu ini. Supaya kamu paham makna kata saliat, kamu pahami dulu deh. Kalau kamu membahas tentang Yesus. Jadi kalau kamu dikatakan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang diriku, tetapi Dia yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang diriku. Sama hal seperti murid Yesus mengampuni dosa, bukan murid Yesus yang mengampuni, tetapi melalui perantara dari muridnya dosa manusia itu diampuni oleh Bapa. Ayat 10-nya, saya baca ini ayat 10-nya. Ayat 10, Markus 2 ayat 10. Silakan. Saya baca, supaya jelas. Silakan baca dong. Ini, kalau kamu persis sama Yesus, kamu sendiri membatasi. Dari mana saya membatasi? Karena saya Dengar, saya baca ayat 10. Saya baca ayat 10. Silakan dia untuk baca data 10-nya, silakan. Ya, baca nomor 10 silakan. Saya baca ayat 10-nya. Iya, Gantian. Jangan kayak pasar. silakan. Kasih dia untuk mengartikan. Kata Yesus itu membatasi. Nomor 10 silakan Anda baca. Mati oleh karena dosa. Sony, diam dulu kau Sony. Kamu anak memartikan. Baca nomor 10 silakan. Sebentar, saya baca dulu, Sony. Kalau kamu percaya bahwa aku adalah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Berartinya Bapa dalam Yesus. Oleh karena dosa. Berartinya Bapa sama dengan Yesus. Saya baca ayat 10-nya ya. Berartinya Bapa sama dengan ini. Yesus. Coba gantian. Supaya kamu tahu. Coba gantian. Pakai data sebentar. Berkuasa. Silakan pakai data satu-satu. Biar dia Silakan. baca nomor 10. Ya, dengar, saya baca nomor 10. Tetapi Ya. supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Titik. Sudah jelas kan? Saya Berarti bantah. kamu jangan batasi Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Jangan kamu batasi Yesus tidak bisa mengampuni dosa. Itu. 1 Korintus 15 ayat 27. Coba kamu Bagaimana, Juma? Coba kamu baca di 1 Korintus 15 ayat 27. Segala kuasa ditaklukkan di bawah kaki Dia, tetapi Dia tidak termasuk di dalamnya. Bukan berarti segala kuasa Bapa juga takluk terhadap Kristus. Kamu paham nggak ayatnya itu?
Makanya dikatakan Yesus apa? Aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang diriku. Karena segala kuasa Yesus itu diberikan oleh Bapa. Nah, masalahnya kamu mengatakan bahwa Yesus mengampuni. Sedangkan yang mengampuni itu Bapa. Melalui perantaranya Yesus. Ya sudah, berarti sama aja kan, Yesus juga bisa mengampuni. Melalui dengan oleh. Ini tulisannya kamu baca. Ini Kamu lu tahu bilang nggak ini. pahamnya kata melalui dengan oleh? Melalui sama saja itu. Artinya Yesus itu berkuasa. Kalau Yesus Bahasa Indonesia dari mana kamu oleh nggak sama bisa melalui itu mengampuni. sama Gimana? artinya? Sebenarnya kamu memahami Yesus kayak gimana sih? Kamu bilang kamu percaya sama Yesus, tapi kamu membatasi ucapannya. Kan Yesus menurut dari pemahaman saya adalah nabi, adalah manusia ciptaan pertama Bapa. Dia tidak setara dengan Bapa. Dia nggak setara dengan Bapa. betul. Dia adalah Tuhan, bukan Mengampuni dosa. Tuhan. Kamu bilang nggak bisa mengampuni dosa. Dia berkuasa kok mengampuni dosa, itu ada tulisannya langsung dia mengucapkan itu. Terus kau batasi ucapannya. Makanya kamu batasi Melalui. Kamu tolol. Gini. Supaya kamu paham ya, kata melalui ya. Saya tanya kamu ya, yang mengeluarkan bangsa Israel itu Allah atau Musa? Ya Allah lah melalui Musa. Lah tapi Masalahnya apa? Allah Yesus melalui kan Musa ada sama masalah di seperti situ. Yesus Saya kalau kamu percaya kepada Yesus, jangan kau batasi ucapannya. Bapa. Ucapan Yesus itu lugas, terang, eksplisit. Jangan kau batasi. Begitu kau batasi, kamu ngomong kosong, bilang percaya. Bukan saya yang membatasi, saya dari tadi membaca Alkitab loh, bukan dari pendapat saya. Mas saya Zuma itu, jangan Coba membatasi. gini aja Bang Unitarian. Saya Bang boleh Unitarian. bicara? Ya iya. Bang Unitarian coba di dulu biarkan dengan Bang Zuma. Ya biarkan dengan Bang Unitarian di mute dulu. Iya. Bang Unitarian. Baik. Silakan Bunda. Udah Baik. Zuma, jelasin. Jangan kau batasi Zuma. Iya, izinkan saya ngomong. Iblis menyesatkan manusia itu dengan menggunakan satu alat ampuh bernama Bible. Bible itu senjata iblis untuk menyesatkan manusia, dan Bible itu senjata. Bahas Bible kalau begitu. Diam dulu, Nggak usah bahas Bible. Bung. Kau ini Gantian ngomong langsung kita, aja. Bung. Gantian. Sabar ya. Bible bisa digunakan iblis untuk menyesatkan manusia, dan Bible bisa digunakan oleh pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan manusia. Catat itu dulu ya. Maka ketika Anda bernarasi menggunakan Bible, saya dari sudut pandang di luar daripada Kristus memandang Anda dipakai setan dengan Bible ini sebagai alat, atau Anda dipakai Tuhan dengan Bible ini, Anda sampai kepada keselamatan. Catat itu dulu. Nah, ketika Anda menggunakan narasi Markus 2 nomor 10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Apakah ini terjemahan yang sudah benar? Atau ini adalah alat setan untuk menyesatkan manusia, menjerat manusia dengan tipu daya? Diam dulu, Bung. Diam dulu. Masih dipertanyakan. Ya sudah, Diam dulu, Bang. terjemahan dari aslinya Diam. bagaimana? Coba. Bung, bisa Anda diam sebentar. Abis ini Anda dengarkan saya ya. Abis ini Anda boleh tanggapi. Di dalam Markus 2:10, kata mengampuni itu tipu muslihat. Itu nggak ada kata mengampuni di situ. Kenapa? Bahasa Yunaninya yang ada di sana adalah epiemi. Epiemi itu artinya meninggalkan. Sedangkan dalam bahasa Yunani tua, Yunani kuno, kata mengampuni itu adalah sincoro. Di situ tak ada kata sincoro. Manuskrip manapun yang Anda tarik, Anda tidak akan menemukan kata sincoro, mengampuni. Di situ hanya meninggalkan. Jadi terjemahan yang seharusnya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa meninggalkan dosa. Bukan mengampuni dosa, tapi meninggalkan dosa. Ingat perkataan saya? Ingat perkataan saya? Bisa digunakan iblis untuk menyesatkan manusia, dan Bible bisa digunakan oleh Tuhan langit dan bumi untuk mengantarkan manusia kepada kebenaran hakiki. Catat itu. Kau ngarang kau. Forgive sins apa? Katanya forgive sins.
Catat itu. Kitabmu bukan bahasa lain daripada Yunani. Catat. Ya udah, saya pakai bahasa Inggris. King Bahasa James. Inggris itu bukan bahasa yang digunakan oleh original teks kitabmu. Itu lebih benar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Bahasa Yunani atau bahasa aslinya. Ya bahasa Indonesia apa Inggris. tadi? Saya katakan semamu, kata epimi itu artinya meninggalkan. Forgive sins. Itu artinya forgive sins. Dengar. Ucapan saya dengarkan. Bible bisa digunakan setan untuk menyesatkan Anda. Dan Bible bisa juga menghantarkan Anda kepada kebenaran ketika Anda menggunakan telaah, logika sehat, ilmu pengetahuan terhadap kitab Anda sendiri. Catat itu. Itu mau kamu, telaah logika sehat dari itu kan mau kamu, maknanya berbeda. Mau kamu kan? Ya sama aja, kau juga dipakai iblis kok. Loh, yang mana yang betul? Bahasa aslinya atau terjemahan? Oi. Aslinya, apa bahasa aslinya? Saya sudah katakan sama epimi itu meninggalkan. Sedangkan mengampuni bahasa Yunani yang sincoro. Apakah sincoro atau epimi yang muncul di situ? Epimi kan. Jadi Bible ini memang menjadi senjata untuk menggiring manusia itu untuk menyembah kepada makhluk Tuhan. Paham ya? Nah, silakan yang lain. Terjemahan originalnya. Lanjut. Martias. Itu kan artinya epine amartias. Itu original teksnya. Itu artinya apa? Mengampuni dosa-dosa. Kau aja ngarang semua. Kau itu pakai pengertianmu sendiri, makanya nggak nyambung. Ini artinya nih. Kalau iblis ya, kau yang dipakai iblis. Bang, ini artinya bang. Epienai hamartias. Mengampuni Ini. dosa-dosa. Ini dia Yunaninya. Besar sedikit, besar Ustadz, aku bukan moderator. Biar saudara kita ini tahu bahwa ya Bible dipakai setan untuk menyesatkan mereka. Ustadz, Ya sudah, jangan bahas itu. betul, sabar lah bang. Standar ganda, goblok sekali. Orang standar ganda itu goblok. Mama, sabar. Nah, ini ya EPM. Setan nih, bisa kau Kita bahas. buktikan dulu biar kau ini bang, tenang dulu ya. EPM ini original. Aku pergi meninggalkan nih. Bukan mengampuni. Ini originalnya. Saya ambil dari sini ya, original teks Bible ini ya. Nih. Saya ambil dari sini ya. Ini saya baca langsung nih, lengkap nih. Saya baca langsung nih. Dengar nggak? Ini data ini. Betul, bang. Ini data ini nih. Sekian essay. Bang. Ini EPN kan ini. Bang. Ini kita lihat ya. Bang, 863. Nih. Kan di sini 863 nih. Mengampunkan kan? Bisa mengampun 863 kan? Mengampunkan ini, mengampuni. Ya, kan Bible sering direvisi nih 863 nih. 863. Kita klik ya artinya ya. Terjemahkan. Apa terjemahannya teman-teman nih? Aku pergi, ya kan? Nih. Jadi kau itu bang, disesatkan oleh, ya gimana dong nih? Bukan mengampuni. Oke, lanjut. Itu original Bible loh. Jadi nggak nyambung jadinya. Sudah dibilang dia diberi kuasa. Menurut Yesus, dengar. Menurut Yesus, kalau Anda mengatakan dia diberi kuasa mengampuni dosa,
menurut Yesus, kemampuan itu yang dimiliki itu bukti ketuhanan atau bukti kerasulan? Yesua bukan Tuhan. Udah saya bilang tadi. Saya ulang lagi. Tuhan. Saya ulang lagi, Bung. Nah, Yesus mengampuni dosa menurut kamu, itu bukti ketuhanan atau bukti kerasulan? Menurut Yesus. itu bukti bahwa dia Mesias. Saya Itu ulang bukan lagi. Mesias. Nah, inilah cara iblis menyesatkan. Luruskan hatimu, Sudah lembutkan dibilang hatimu. Yesua itu Mesias. Dengar. Jelas di situ. Menurut Yesus, Nah, dia mengampuni dosa, itu bukti kerasulan atau bukti ketuhanan? Menurut Yesus. menurut Yesus. Coba Ya. kau cari. Coba cari teksnya. Yohanes Pernyataannya. 5 nomor 36. Coba saya Bahwa buka. semua pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku, pekerjaan itu yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Iya, diutus Ah, Mesias. Oke, Itu kan Mesias. berarti mengampuni dosa menurut Anda itu bukti ketuhanan atau bukti kerasulan? Bukti kerasulan lah. bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya udah, nggak usah ngotot, lanjut yang lain. Yesus Rasul. Alhamdulillahu Akbar, takbir. Hey. Jangan kau batasi ucapan Yesus. Kau kan tadi membatasi ucapan Yesus, makanya saya komentar. Oke, lanjut. Silakan, Ren atau Kak Ica mau masuk, Kak Ica? Kak Ica. Aku Yesus Rasul. Udah. Udah. Yesus. Adil ini, moderator sambil bantu. Jadi aku Yesus Rasul. Udah. Gereja tutup gereja. Aku ntar aja. Lanjut aja yang lain. Ayo. Tuhan kan Gerunda, Rasul, iya dia akui Rasul, tapi dia Tuhan kan di Rasul. Kan Yesus nubuatannya harus ada yang genapi, Bun. Enyahlah daripadaku, kau semua pembuat kejahatan. Ini saya Iya jelaskan. dong, harus Ini dari bergenapi, sejarah, harus ya. ada yang diusir. Udah tahu Rasul masih dituhankan. Kopak. Ini saya jelaskan kenapa dia dituhankan. Itu bukan atas pernyataan Yesua sendiri. Nah, dengar dulu Keputusan si penatua konsili. mau ngomong. Dengarkan dulu si penatua mau ngomong, silakan. Itu keputusan konsili, makanya dia dituhankan. Itu atas dasar keputusan konsili. Iya betul. Yesua itu dilantik oleh konsili menjadi Tuhan. Yesua bilang apa? Itu keputusan bersama. Kan gereja itu. Lah, Enggak juga. Hasil konsili. Enggak juga. Yesus jadi Tuhan hasil konsili, kau rubuhkan gereja itu, kawan. 1000% Lah, betul. haula wala Yesua 1000%. itu dituhankan hasil konsili, bukan La asal haula wala dirinya quwata sendiri. illa billah. Loh iyalah, konsilinya Katolik itu goblok, makanya Katolik itu. Dia bidakan sesuatu yang tidak memaki konsilinya. Kan dia Ini si Shani ini. Ada. Dari tadi kulihat doktrinya itu kayak penting semua itu. Katolik itu goblok. Yesus Tuhan konsili. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya lanjut, penatua lanjut. Itu hasil konsili. Dari dulu aku tahu, Ya sudah. Ya itulah, makanya agama Kriskoten Oten itu hasil konsili semua yang bilang Yesus Tuhan. Terus mau bilang apa? Itu kan Anda sendiri agama apa? Protestan. Wah. Mana ada yang ada itu. Kenapa ketawa kau semua? Iya. Kenapa misalnya? Saya nggak mengakui Mana mau Protestan dia mengakui kalau Yesus itu Tuhan lantikan konsili, mana mau? Iya, karena mereka sudah. Anda ini bukan Protestan kayaknya, Anda ini prosetan kayaknya. Nggak ada itu. Pernyataan termahal 2026
adalah pernyataan saudara. Yesus adalah Tuhan lantikan konsili. Dan Betul. Katolik itu goblok karena telah melantik Betul. Yesus menjadi Tuhan. Betul? Betul. 1000% betul. Wah. Bang Arif tanggung jawab, Bang Arif. Bang Arif tanggung jawab. Ini akan heboh ini. Senilai itu. Aduh. Berapa? Waduh, Pak. Ya, Gurunda dia bilang Katolik goblok. Tapi kok imani itu? Saya turun ya. Saya Mesianik Judais. Biar tahu ya. Iya, di Itu kan benar dia. Katanya protes. Gimana ini Jose? Beda. Makanya dari tadi kayak oleng dia bukan Kristen itu. Waduh, Mesianik ternyata. Lanjut. Itu menyamar itu. Bangke itu. Dari tadi kulihat udah berbeda jauh itu. Nah sekarang ya jawab bagian saya dulu ya. Saya ingin Dia Kristen. Dia tiap malam naik ke komal saya. Semalam naik ke komal saya. Kemarin juga naik ke komal saya itu. Bisa itu 10 tahun orang ngaku-ngaku Kristen tapi bukan Kristen itu. Ngaku-ngaku aja itu. Nah baik. Bagi saya Yesus itu memiliki kodrat ilahi sama seperti itu, seperti Bapa. Karena ini ya, Yesus sendiri yang mengatakannya itu ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16 dia sendiri yang mengatakan itu ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena ini ucapan Yesus ini ya. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kata anaknya yang tunggal ini, kalau bahasa Yunaninya di sini dikatakan begini, ya. Monogenes ini ya, monogenes. Huion, ya, ini. Nah, mono artinya satu-satunya ya. Genes artinya dilahirkan. Yesus sendiri mengatakan bahwa dia betul satu-satunya adalah yang dilahirkan dari Bapa. Dia keluar dari Bapa. Makanya dia memiliki kodrat ilahi yang sama seperti Bapa. Jadi Yesus bukan karena kemampuannya mengampuni, bukan karena kemampuannya membuat mujizat makanya dia disebut Tuhan. Bukan karena keputusan konsili makanya dia disebut Tuhan. Tetapi karena pengakuan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang keluar dari Bapa sehingga dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Itu. Nah, 2 kali dia mengatakan secara terus terang dalam Yohanes 3 ayat 16 dan dalam Yohanes 3 ayat 18 ya. Yesus menggunakan kata monogenes ya. Yohanes 3 ayat 18 pun mengatakan begitu. Di sini ya, Yohanes 3 ayat 18. Ya, di sini dikatakan begini. Kalau bahasa Indonesianya barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kenapa? Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kalau tunggal satu-satunya ya, anak satu-satunya Theos, ya. Jadi di situ anak satu-satunya Theos. Makanya dia memiliki kodrat yang sama seperti apa? Bapa. Itu alasan mengapa Yesus memiliki kodrat yang sama seperti Tuhan. Jadi bukan karena konsili Yesus diangkat sebagai Tuhan, tetapi karena pernyataan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 18, Yesus dianggap sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan itu. Tapi berbeda, ya. Tapi berbeda. Kalau Bapa adalah satu-satunya Tuhan yang benar, sedangkan Yesus adalah satu-satunya anak Tuhan. Tetapi keduanya memiliki kodrat yang sama itu. Tetapi Bapa lebih besar, seperti Yesus 2 kali katakan dalam Yohanes 10 ayat 29. Bapa lebih besar daripada apa? Bapa lebih besar daripada segala sesuatu, termasuk Yesus. Kemudian dalam Ibrani dan dalam 1 Korintus dikatakan pada akhirnya Yesus akan menundukkan dirinya kepada Bapa. Jadi walaupun Yesus akhirnya menundukkan diri kepada Bapa, walaupun dia menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Bapa, tapi dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Itu jawaban saya. Nah, saya menghargai jawaban itu. Artinya ditambahkan. Yang penting jangan dikurangi, itu aja. Pernyataan Yesua itu
Itu ya diterima aja semua, jangan dibatasi. Sani, dengarkan sebentar. Dengarkan Sani. Kamu bela imanmu. Jangan kau berpura-pura menjadi Kristen. Jangan berpura-pura kau karena dari tadi saya mendengarkan selama 30 menit pembicaraanmu. Semuanya kamu benarkan semua. Kamu seperti antara Unitarian, antara RT 06, antara manalah semuanya. Kau akui semuanya. Akhirnya ujung-ujungnya kau maki-maki ketuhanan Yesus. Dia maksud saya, tahankan imanmu. Kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, jangan kau di awal kau bilang kau akui Yesus sebagai Tuhan, pada akhirnya kau tidak akui sebagai Yesus sebagai Tuhan. Itu maksud saya. Jangan kau malu dan imanmu. Kalau kau malu, nggak usah kau naik ke atas. Malu udah jelas tadi saya bilang. Tidak ada masalah malu nggak malu di sini. Sudah jelas saya bilang kan. Yesua itu Mesias, Hamasya. Titik. Kalau misalkan kau mau artikan itu Tuhan, silahkan. Mau ditambahin dari ayat dari manapun silahkan. Yang penting jangan dikurangi kayak si Zuma ini, dia kurangi. Sudah ada pernyataan Yesua langsung. Aku bisa mengampuni kok, diberi kuasa. Dia bilang nggak bisa. Ya nggak lucu kan? Maksud saya itu. Jadi saya menghargai seluruh denominasi Kristen. Saya hargai semua. Begitu. Kak Ica, saya pengen Kak Ica. Bidatkan orang. Katolik itu membidat-bidatkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. Saya pengen dengarkan suaranya Kak Ica ini. Untuk Kak Ica. Kak Ica, selamat siang Kak Ica. Saya pengen mendengar suaranya Kak Ica, bantahnya Kak Ica, gimana? Silakan, kalau mau masuk silakan. Aku nanti aja Ustaz. Aja. Ini kan aku nggak berani, ibaratkan kita kan Nggak denom lagi deh Ustaz. apa? Enggak. Agak beliau belakangan sudah agak terguncang, bahkan kemarin pakai jilbab. Kak Ica itu ada apa? Itu pertanyaan saya. Makanya saya undang barusan lewat DM. Ya si Nanda. Ini Mbak Ica kecil suaranya. Iya. Suaranya kecil ya. Iya, waktu aku di tempat Nandar, kan aku pakaiannya kan ya selayaknya pakaian biasa kaos, cuman dia bilang, Ica aku masih normal, aku nafsu. Nah, jadi pakai jilbab. Oh ya udah. Pakai penutup lah supaya ini katanya. Jadi aku hormati lah. Itu aja. Karena setiap laki-laki katanya ngelihat yang begitu pasti ada hawa nafsunya katanya. Ya sudah, aku menghargai itu sih. Siapa yang ngomong? Enggak gini, kalau setiap laki-laki berarti Yesus juga sebagai manusia normal juga punya ini ya. Ketika misalnya melihat Kak Ica, gimana? Kak Ica. Wah. Oke, silakan Bang Baal atau Gurunda mau masuk lagi Gurunda. Ini di tempat saya delay ini. Susah banget ini nge-lag. Silakan Bunda Rahma, lanjut Bunda Rahma. Bunda Rahma. Kemarin ku lihat pakai kerudung ya, aku pikir wah pindah denom lagi Ica ini. Tapi masih tetap di ini ya. Menghormati kayak dirung Ustadz Ali juga begitu juga. Ya setidaknya kita saling menghormati lah antar umat beragama. Jadi kalau memang aku naik dirung itu harus memantaskan diriku untuk ya lawanku ya aku harus ikutin. Kayak gitu aja sih Bunda. Tapi memang di Bible itu ada perintah tudungi kepalamu, ada perintah itu. Ya kayak model-model gitu. Tuh, tapi kan ini kan berbicara ini kayak contohnya gini lah aku nih ya. Nah, ini kan pakai baju nih kan nih. Kelihatan ini kan lehernya kan. Nah, mungkin Nanda enak lihat leher aku kayak gitu. Jadi minta dia nutupin. Ya udah aku tutupin. Kayak gitu.
Ya kalau di Islam itu namanya aurat ya, menutup aurat. Jadi perempuan itu lebih terhormat, lebih terjaga. Itulah indahnya Islam ya. Dari perintah berhijab. Kalau Rita itu tudung kepala ya, tudung kayak Rita Wahyu, model-model Rita Wahyu. Cuma sekarang itu ya teman-teman Kristen malah banyak berhijab loh. Berjilbab. Tudung itu bukan menutup aurat, Bunda. Iya. Cuman apa ya, meletakkan kain ke kepalanya aja. Kepala. Jadi Kayak kadang Rita Wahyu. rambutnya itu terumbar, lehernya juga terumbar. Ya. Silakan lanjut dulu. Ini saya agak ngelek ini masalahnya, Bunda. Jospen mau komentar apa, Jospen? Silakan, Jospen. Saya nggak bisa naikkan tamu. Moderator kalau bisa, moderator tamu-tamu di bawah itu di delete semua yang Muslim, biar nggak berat. Bang Baal dan moderator yang di bawah, silakan. Lanjut, Jospen. Karena Iya, nanti ditangkap oleh Bang Juman. Saya mau menambahkan, cuman kalau bisa dinaikkan ke atas biar bisa saya terangkan pakai ayat Alkitab, karena saya bicara nggak berdasarkan modal congor kayak siapa, kayak si Chan ini. Akhirnya jadi dia maki-maki semuanya. Ya, tapi jangan kemudian memvonis bahwa si Cene ini adalah bukan Kristen, dia juga Kristen. Sering naik ke komal saya, Jos. Oh, terserahlah, itulah. Nah, jadi seperti saya bilang tadi ya, kalau mengapa Yesus itu memiliki kodrat ilahi, karena dia ya memiliki apa? Seperti dalam Yohanes 1 ayat 14 katakan, dia memiliki kemuliaan sebagai satu-satunya yang dilahirkan dari apa? Dari Bapa ya. Ini bahasa Yunaninya monogenes. Bapak melahirkan. Terus. Iya, melahirkan. Nah, banyak orang mengatakan kok bisa melahirkan? Dari mana? Mengapa Yohanes menggunakan kata monogenes? Ya, kata monogenes kita bisa jumpa di Lukas 17, di Lukas 7 ayat 12. Lukas 7 ayat 12 mengatakan begini. Ya, kalau bahasa Indonesianya begini. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya. Nah, kata anak tunggal ibunya ini bahasa Yunaninya adalah monogenes, ya. Ini bahasa Yunaninya. Monogenes huios, ya. Monogenes huios, artinya satu-satunya anak. Ya, satu-satunya anak ibunya. Mono artinya satu-satunya, genes artinya satu-satunya. Jadi kata monogenes yang digunakan kepada Lukas 7 ayat 12 kepada anak ibunya ini digunakan kepada Yesus sebagai anak Bapa, ya. Kemudian dalam Lukas 8 ayat 42. Dalam Lukas 8 ayat 42 pun digunakan kata monogenes. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, ya. Nah, itu pun menggunakan kata monogenes. Lukas 8 ayat 42. Ini monogenes. Oke, dikit Ya. Jospen. Oke, coba kau jelaskan bagaimana kau memahami Bapak melahirkan, coba. Oke. Nah, kata melahirkan, ya, kata melahirkan atau memperanakan artinya dia keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa, ya. Artinya dia adalah yang keluar dari Bapa. Dia berasal dari esensi internal dari Bapa itu sendiri. Makanya dalam Ibrani 1, ya. Ibrani 1 ayat 3, ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kata gambar wujud Allah kalau bahasa Yunaninya ini hipostasis. Makanya dia memiliki satu kodrat dan Bapa, satu hipostasis dan Bapa. Kalau kita baca Bibelmu, Maria yang melahirkan. Kok bisa Bapak yang melahirkan? Oh, itu ketika dia menjadi manusia. Yesus itu lahir 2 kali, udah. Ya, betul. Oh, gimana ceritanya itu? Bisa lahir 2 kali? Sebentar. Nah, mengapa dalam Ibrani 1 ayat 3 digunakan kata hipostasis, ya? Hipostasis. Kalau bahasa Inggris NAS mengatakan naturnya, his nature, kodratnya. Makanya Yohanes 1 ayat 1 menggunakan kata theos. Karena dia adalah satu-satunya theos yang berasal dari Bapa. Makanya dia memiliki kodrat, memiliki hipostasis yang sama dengan Bapa. Nah, kalau begitu,
Mengapa dalam Ibrani 1 ayat 3 Yesus menggunakan mendapat kodrat yang sama, mendapat natur yang sama, mendapat hipostasis yang sama dan Bapa. Dia satu hipostasis dan Bapa. Karena dilanjutkan dalam ayat 5. Ya, dalam ayat 5 dikatakan begini. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi betul-betul Yesus diperanakan oleh Bapa. Makanya dia adalah satu-satunya dari seluruh malaikat. Ingat, Yesus pun adalah malaikat. Kata malaikat ini bukan berarti makhluk. Tetapi arti malaikat dalam konteks Ibrani dengan konteks kekristenan adalah utusan, ya. Jadi Yesus adalah utusan. Makanya Yohanes 17 ayat 3, dia adalah utusan. Dia adalah satu-satunya utusan yang diperanakan oleh Bapa. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Hanya kepada Yesus dia mendapat gelar diperanakan. Kepada malaikat yang lain tidak. Nah, makanya inilah alasannya hubungan antara Yesus dengan Bapa. Dan aku akan menjadi Bapanya dan ia akan menjadi anakku. Itulah mengapa Yesus Bapa di surga disebut Tuhan Bapa. Dan Yesus disebut anak Tuhan. Karena dia adalah satu-satunya yang diperanakan. Jaspen, tapi Maria yang hamil, Bapak yang melahirkan. Nah, sekarang mengapa Maria melahirkan? Karena dia dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia dilahirkan dari apa? Bunda Maria. Jadi dia diperanakan pertama kali ketika zaman kekekalan, dia pertama kali dilahirkan oleh Bapa. Kemudian ketika dia menjadi manusia, dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Itu jawaban saya. Zaman kekekalan dilahirkan oleh Bapa. Mana itu datanya? Iya. Di mana datanya? Ya ini tadi yang dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya ini disebut kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya monogenes theos. Satu-satunya tuh ilahi yang dilahirkan. Ya, itu. Tapi ilahi yang dilahirkan. Ketika Gabriel menemui Maria, kata Gabriel, aku utusan Tuhan kepadamu menyampaikan engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Nah, itu benar. Maria yang melahirkan. Gak pernah tuh diceritakan di Bible kalau Bapak lah yang melahirkan Yesus. Caranya Bapak ini kan roh. Bagaimana dia melahirkan manusia? Kan Yesus manusia. Dia bukan. Ketika dia menjadi manusia, dia diperanakan melalui Maria. Tetapi ketika dia dalam suatu kekekalan, di zaman kekekalan dahulu kala, suatu waktu kekekalan, dia pertama kali keluar dari Bapa. Dia anak satu-satunya dari Bapa yang keluar dari Bapa. Itulah itunya. Di mana zaman kekekalan? Berarti zaman kekekalan kamu maknai bahwa itu perjanjian lama, ya. Disitulah Bapak melahirkan Yesus. Bukan waktu zaman perjanjian lama, sebelum dunia ada. Makanya saya ambil dalam Amsal 8, ya, Amsal 8 ayat 22. Ya, kalau saya ambil dari Amsal 8, ya. Kalau bahasa ini, iya. Kalau dalam bahasa, tapi ini bagi kami itu untuk Yesus juga, ya. Ini untuk Yesus juga karena kenapa Yesus juga karena Yesus. Bang, di Bibelmu tuh dilarang menafsir seenak kata, ya. Dilarang menafsir. Iya, bukan. Saya nggak menafsirkan. Kan Salomo itu. Apa ada Yesus? Salomo yang menulis. Sebentar. Tapi Salomo menulis itu untuk Yesus. Ini lihat 1 Korintus 1:24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Yesus itu adalah hikmat, sokma dalam Amsal. Jadi untuk menafsirkan Amsal 8 ayat 22, Amsal 8 ayat 22 ditujukan kepada hikmat. Jadi itu adalah digunakan kepada Yesus.
Kalau Nah, kita itu. baca perkataan Nah. Paulus, Yesus itu adalah ciptaan. Dalam Kolose berapa? Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah ciptaan yang pertama. Oh, baik. Lihat data dulu ya. Baik, begini ya. Baik, ini ya. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, ingat, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau bahasa Yunaninya ini adalah prototokos, ya, prototokos. Mengapa Yesus sebut prototokos? Karena di ayat selanjutnya dikatakan ayat 16. Karena di dalam dia. Itu dulu. Segala yang diciptakan. Tuh baca itu. Dia adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti dia diciptakan dong. Walaupun dia utama, tetap dia diciptakan. Terus, kenapa Anda bilang dia dilahirkan oleh Bapa? Ada diciptakan tuh. Baik. Kan ini, dengarkan. Karena di ayat 16, kan di ayat ini, ayat 16, ayat 15 ini, lebih utama dari segala yang diciptakan. Perhatikan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jangan segalanya, Bang. Diciptakan. Iya, kan saya udah baca. Saya nggak lewatkan itu. Perhatikan baik-baik. Saya ulangi dari atas. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kan artinya lebih utama dari segala yang diciptakan. Apapun namanya, tetap dia diciptakan. Apapun narasimu, saudara, dia tetap diciptakan. Bukan dilahirkan oleh Bapa ya. Masa roh melahirkan manusia? Bukan roh melahirkan manusia. Ketika dia sebelum jadi manusia, preeksistensi Yesus itu adalah ilahi. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 ya saya Jadi diciptakan loh. Mana ilahinya dia, coba ilahinya. Apanya yang ilahi nih Yesus, Bang? Apanya? Apanya yang ilahi Yesus? Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Sebenarnya ini hologos, sang logos. Sang logos itu bersama-sama. Ini sebenarnya prostonteon, di hadapan. Sebenarnya ini pros ini di hadapan, di hadirat. Di hadirat sang Bapa, ya, sang Theon. Dan di sini Theos, ya. Sebenarnya ini disebut duluan di sini, baru ini ke sini. Dan Theos dan sang ilahi adalah sang logos. Jadi itu. Nah, makanya kenapa dia sang logos ini memiliki sifat ilahi? Di ayat 2. Makanya digunakan kata ganti ketiga tunggal. Iya. Jadi kata firman ini digantikan di ayat 2 menjadi kata iya. Jadi kata ganti orang ketiga tunggal ini menunjukkan bahwa firman itu bukan abstrak, bukan perkataan, tetapi sudah menjadi wujud entitas ilahi, ya. Wujud entitas ilahi yang bersama-sama dengan Theon. Nah, iya pada mulanya di hadirat sang Theon. Nah, coba ini. Jadi apa? Sehingga kau menyamakan dia sama dengan Tuhan ya. Host, Besari dulu izin. Besari, kita bantah dulu Bang Jospen ini ya. Moderator, saya ini lagi nge-lag delay. Kasih moderator, izin Ustadz kasih moderator. Nah, kalau kita lihat ya saudara. Ini sudah ya. Ini Jospen, saudara yang baik hati ya. Ini Bible abad 17 ya. Abad 17 nih. Ini belum direvisi ya. Pada mulanya itu ada yang berfirman atau berkata. Pada mulanya itu ada yang berkata. Belakangan diedit jadilah pada mulanya firman, dihilangkan